Lewat unggahannya di Truth Social, Presiden Trump mengumumkan kerjasama dagang baru dengan Indonesia. Dan Trump menyebut kesepakatan ini sebagai akses penuh Amerika di pasar Indonesia dan mengklaim sebagai salah satu deal terbesar dalam sejarah hubungan kedua negara. Untuk Indonesia, ini kesepakatan atau ketundukan? Nah, mari kita bongkar baris demi baris bersama Bang Celi. Ya, jadi kalau kita lihat bukan hanya Truth Social, Trump umumkan juga wawancara terbuka di televisi Amerika, International TV. Ya, dia bilang Presiden Prabowo is a strong, smart, great president. Ya jarang-jarang tuh. Dia kan memuji Prabowo, ya bisa dikatakan pujiannya setinggi langit kan. Ada 4 kata tuh. Great president, presiden yang great gitu kan. Kemudian strong presiden, presiden yang kuat. Ini kata Trump kepada Pak Prabowo kan dalam televisi itu yang disiarkan di seluruh dunia. Kemudian setelah great, strong, juga smart, pinter, presiden pinter dari Indonesia. Dan satu lagi populer, jadi populer, presiden populer Indonesia. Ini kan dari presiden negara adikuasa kayak gitu, pujian itu. Waktu Narendra Modi, Perdana Menteri India ke Washington kan nggak dipuji setinggi langit kayak gini. Waktu Macron, presiden Prancis, Keir Starmer, Perdana Menteri Inggris, ya kan, datang nggak dipuji great, strong, influential, popular, smart gitu. Ini dipuji dan itu belum berkunjung Pak Prabowo-nya kan, baru lewat telepon. Ya itu mengatakan bahwa Trump sangat ingin dikenal di dunia ini, diketahui bahwa dia akhirnya bisa ada deal dengan salah satu negara terbesar. Indonesia kan penting banget. Negara terbesar keempat di dunia secara penduduk, negara demokrasi ketiga terbesar, dan negara muslim terbesar dalam pengertian itu yang juga demokratis gitu. Itu kan strategic poinnya dapat. Nah, makanya diumumkan dengan penuh gairah oleh Presiden Trump kan. Jarang-jarang kan ini negara pertama, salah satu first batch kan, baru Cina, baru Vietnam, Inggris kan yang selesai. Sekarang dia bilang Indonesia is already done the negotiation gitu loh. Nah ini masa kesepakatannya Bang, 19% turun dari 32% menjadi 19%. Ini bisa jelasin lebih lanjut lagi. Jadi bukan kita kan yang bayar 19% memang, kan? Betul, waktu Trump ngomong di televisi seolah-olah kita bayar 19, dia bayar 0%. Kan kebalik sebenarnya. Tarif 19% itu adalah sebentuk pajak yang dibayar oleh rakyat Amerika atau importir di Amerika kalau mengimpor barang dari Indonesia. Dan kalau kita kasih dia 0%, kan berarti rakyat kita tidak perlu membayar tambahan pajak impor loh, tarif itu. Jadi misalnya kalau banyak kita beli gandum, kan itu untuk Indomie itu loh. Kandungan utama Indomie kan gandum. Jadi kalau kita kasih tarif 0% kepada gandum yang datang dari Amerika, kan bagus banget buat rakyat kita, nggak membayar tambahan biaya untuk makan Indomie. Demikian pula kalau kita impor kedelai. Kita beli tahu kan, kedelai kan kandungannya. Jadi tempe tahu. Jadi rakyat kita yang makan tahu tempe dan Indomie misalnya, itu tidak harus membayar harga tambahan untuk tarif. 0% kan, 0 dia. Toh kalau kita tarifin juga buat pemerintah juga apa sih artinya? Nggak banyak tuh duit dari pajak impor. Tetapi buat rakyat kita yang makan tahu, tempe sehari-hari, makan, saya suka Indomie loh. Itu nggak terbebani oleh tambahan tarif. Itu maksudnya. Nah, sebaliknya kalau kita ekspor udang ke Amerika, bukan kita bayar tambahan 19%. Rakyat Amerika yang senang udang kita karena udang kita manis, harus membayar 19%. Tetapi kalau dipikir-pikir kan 19% kalau harga udang per kilo $24 kan ya, nambahnya kira-kira $4 gitulah kira-kira ya. Jadi $24 ya $28. Buat rakyat Amerika $4 is nothing. Apalagi kan bukan cuma rakyat Amerika yang bayar itu, tapi importirnya barangkali dia pikir jangan naikin 4. Kemudian produsen ya dibagilah semuanya cost tambahan itu. Harga sepatu kita misalnya yang dikirim ke sana $40, $50 ya nambah rakyat Amerika. Jadi kalau Pak Trump bilang bahwa kita bayar 19%, keliru, itu kebalik ya. Nah, bagi beberapa konsesi kan yang kita misalnya kalau benar bahwa kayak
barang-barang kiriman dari Amerika. Harley Davidson. Ya. Kan selama ini kan kalau kita kenakan pajak barang mewah kan 100%. Jadi kalau harga di Amerika 100 juta kan tiba-tiba di sini 200 juta. Yeah. Harga 300 juta jadi 600 juta. Ya kan? Sebenarnya itu buat negara nggak terlalu kecil itu, nggak ada artinya buat negara sebesar Indonesia. Tapi kan ini kebijakan lama yang terus-menerus kita pakai gitu loh. Nah sekarang kalau itu dihilangkan apa diturunkan, ya Harley Davidson yang harga 600 juta tiba-tiba jadi 300 juta lebih murah atau dong, 400 juta gitu loh. Nah artinya kan ya buat kita sejauh kita bisa akses pasar Amerika, ini kan pasar terbesar di dunia. Yeah. Ini kan GDP Amerika 35 triliun dolar. Kita kan 1,4 triliun dolar, Mel. Jadi memang kepentingan kita pada akses pasar itu kan kita ngirim tekstil, ngirim barang-barang elektronika sederhana, ngirim bahan pangan seperti udang, seafood, ikan gitu loh, kepiting itu kan buat kita penting ekonomi kita. Walaupun dalam perspektif tertentu kan sebenarnya total yang gini-ginian buat kita juga ya 10-15% aja. Jadi perdagangan internasionalnya penting, lebih karena membuka kemungkinan akses pasar terbesar. Nah, jadi pilihan strategisnya bagus banget kalau memang kita ini kemenangan baik bagi Ini untung nih ya, bukan buntung ya. Semuanya untung. Perdagangan internasional kan membuat kalau semakin dia bisa lancar, ya memang sebelum tarif Trump sekarang ini kan tarif universalnya kira-kira 3-5%. Ya kan, kalau kita mau terus terang, sebelum Trump itu tarifnya lebih bagus. Tapi kalau toh dia naikin ya jangan ke 32% kayak kemarin. Tetapi ya kalau 19 kan kadang-kadang kita bilang ini nggak begitu bagus tapi tidak berbahaya. Nah sekarang kita dapat yang 19%, oke lah. Vietnam kan dapat 20%. Banyak negara kan 30-an persen. Ya kan. Nah we can live with it. Ya, yang penting akses pasar terbesar kan. Ini kan kayak tadi, kita bisa beli gandum buat rakyat yang suka makan Indomie bagus banget, nggak pakai tarif. Kedelai Kita beli kedelai ya, buat rakyat tempe. yang sehari-hari bergantung pada tempe tahu kan bagus banget. Nah, memang masih banyak item lain kayak jagung. Jagung kan penting banget sebagai bahan pangan, ya, terutama untuk ternak. Kan kenapa ayam kita mahal dibanding dengan ayam di dunia ini? Pakannya. Karena kan impor gandumnya dilarang untuk melindungi petani, bukan gandum, jagung. Untuk melindungi petani jagung. Kalau harga jagung kita 5.000 perak per kilo, kalau kita bisa impor 0% dari Amerika mungkin cuma 2.000 perak. Ya kan? Nah, ini kan bagaimana kebijakannya? Apakah dilepas sama sekali apa enggak, atau ada kebijakan parsial melindungi petani? Tapi kan konsumen juga penting harga murah, Mel. Kalau ayam kita lebih murah kan lebih bagus juga. Banyak orang lebih bisa makan ayam sehari-hari gitu loh. Bukan cuma orang kelas menengah dan orang kaya yang bisa makan ayam, tetapi juga orang yang ya pegawai biasa bisa lebih banyak makan ayam karena ayamnya lebih murah. Nah ini pilihan-pilihannya. Nah, saya kira aspek lain dari perjanjian baru ini juga non tarif, yaitu apa hal-hal yang bisa kita lakukan ya untuk mengurangi kayak tadi kan pajak yang barang mewah, atau mungkin pembelian, kan kita masih surplus dari Amerika 19 miliar dolar, kurang lebih 300 triliun. Kita lebih banyak jualan ke Amerika. Dengan tarif baru ini ya? Sebelumnya. Oh sebelum, oke. Nah dengan tarif baru ini saya kira cuma akan berubah sedikit. Ya, tetapi kan kita berkepentingan supaya kita bisa dagang terus kan, 300 triliun lumayan loh surplus itu untuk rakyat bekerja di tambak udang, ya di pabrik tekstil, pabrik sepatu gitu loh. Nah, bagaimana membuat itu lebih balance, kan maunya Amerika lebih balance. Ya kita sebagian surplus kita kompensasi misalnya dengan pembelian bahan bakar fuel, energi kan, bisa minyak, bisa gas, Mel. Tapi kan tidak gampang karena kan kalau kita punya BUMN Pertamina yang melakukan pembelian misalnya di Arab Saudi atau di Nigeria, kita alihkanlah, kan kita surplus 19 triliun, kalau 19 miliar dolar. Kalau kita alihkan 10 miliar dolar pembelian minyak dan gas kita dari Timur Tengah atau Afrika ke Amerika, kan kita nggak nambah duit juga. Masa oper aja ya relokasi dana. Toh ya kita nggak keluar tambahan kan. Masalahnya di Amerika nggak punya BUMN. Kalau kita kan tinggal telepon kepada Pertamina kan, pindahin pembelianmu gitu, BUMN kan. Kepentingan negara, BUMN. Kalau di Amerika kan nggak ada BUMN-nya. Jadi partner kita untuk
bisa transaksi dagang minyak atau gas, itu siapa yang diminta oleh pemerintah Amerika supaya surplusnya berkurang. Nah itu salah satu kerumitannya, tetapi secara prinsipil perjanjiannya bagus. Ini kemenangan bagi Indonesia, kemenangan bagi Amerika. Karena kalau dagang kan nggak kayak perang beneran. Kalau perang beneran kamu mati atau kamu menang atau kalah. Takluk apa menang gitu. Kalau dagang kan dua-duanya menang. Rakyat Amerika senang, rakyat Indonesia senang. Walaupun rakyat Amerika garuk-garuk kepala, kenapa kita harus bayar udang 19% lebih mahal? Kenapa kita beli sepatu 19% lebih mahal? Tapi kan buat rakyat Amerika $45 beli sepatu tambahan kan cincai. Mereka GDP-nya 85.000 US dollar. Kalau kita kan, kalau kita purchasing power parity mungkin cuma 14.000 kan. Jadi ya sudah gitu loh. Yang penting akses pasar terbesar yaitu pasar Amerika kita terbuka, itu yang Trump bolak-balik tekankan, dan kemudian akses pasar kita pun kita buka. Kan dia jual gandum ya kita untung dong beli gandum murah, rakyat kita maunya Indomie. Dia jual kedelai ya kita untung dong dapat kedelai murah. Memang pertanyaannya untuk barang-barang tertentu pertanian ya, misalnya jagung. Kita punya petani jagung, kalau jagung Amerika masuk kan 2.000 perak per kilo, jagung di kita 5.000 perak per kilo, kan petani jagung kita bisa wipe out. Nah ini bagaimana mencari keseimbangannya tuh? Itu kan politik ekonominya. Ya harus ada keseimbangan antara konsumen yang memakan jagung atau ternak yang hidup dari jagung, ya pakan ternak ya ayam terutama, dengan petani jagungnya. Nggak boleh hanya petani jagung yang diperhatikan, tetapi tidak boleh hanya konsumennya diperhatikan, karena ini kan masalah ketahanan pangan, politik pangan nasional. Ini ilmu pemerintahan kan ilmu menjaga keseimbangan, Mel. Nggak bisa waton suloyo hitam dan putih. Itulah seninya. Tapi kembali lagi kepada deal ini ya, Trump heran juga tuh, begitu antusias kita lihat, dan sekali lagi tadi Mel, kata-kata memujinya itu. Tinggi lagi. Great president from Indonesia, smart, popular, strong. Itu strong. Itu Pak Prabowo pasti senang dong. Ya manusia biasa dong, kan? Partner Amerika ya partner kita yang lama, kan Amerika, revolusi Amerika, ingat kan? Inspiring bagi generasinya Bung Karno, Bung Hatta kan. Dan kalau nggak ngebom Jepang juga kita belum. Kalau Amerika tidak mengalahkan Jepang belum tentu kita merdeka gitu loh. Ya kan? Itu kan artinya hubungan kita panjang, selain fakta bahwa dia negara besar dan terkuat, kan kita juga punya hubungan panjang dengan Amerika. Revolusi pertama yang berhasil membentuk negara modern adalah revolusi Amerika, bukan revolusi Prancis gitu loh. Dengan segala hormat pada Prancis. Jadi apa namanya? Jadi pada momen ini kita lihat nanti detailnya ya kan, pelan-pelan rinciannya. Ini belum tanda tangan sepakatan banget kan, masih ada penjajakan kerangkanya udah tinggal ngisi beberapa. Kan waktu pertama kali, ini strategi yang bagus sebenarnya dari pemerintah Indonesia yang dipimpin Pak Prabowo ya. Kan yang diutus pertama kali Pak Erlangga. Sebagai Menko Perekonomian, ketua delegasi, ketemu Besen, ketemu Lutnik, dengan ditemani Ibu Sri Mulyani, Pak Tommy Jiwandono, Mari Pangestu. Ya kebetulan saya dapat kehormatan untuk lihat dari dekat prosesnya. Dan memang menarik, dan Besen terus terang, we like your proposal. This is beautiful proposal, kata Edward Lutnik. Big and beautiful. Big and beautiful proposal gitu. But only one man can decide. The boss, maksudnya The Trump. big one also. Maksudnya Trump. Nah sekarang Trump sudah bilang kayak gitu, apalagi kan? Tinggal dibungkus kan. Ini kan tinggal dibungkus, Mel. Jadi selamat kepada Pak Prabowo, harus kita katakan ini strategi yang bagus, mengutus dulu Pak Erlangga ya, kemudian Pak Erlangga ada timnya yang bekerja overtime untuk selama 3 bulan mematangkan itu dengan USTR. Kemudian di ujungnya Pak Prabowo langsung telepon dengan Pak Trump. Itu kan bagus sebagai strategi. Kan kalau negara lain kan Modi datang langsung duluan di depan. Iya kan, Macron di depan. Starmer di depan. Segala macam negara pengen di depan. Tapi kan belum selesai gitu loh. Nah, Indonesia dengan
strategi bertahap. Ini kan namanya orang jenderal perang kan kirim Menko dulu gitu loh. Iya kan, di ujungnya setelah ketemu celah yang bagus presiden dengan presiden. Dan diakhiri dengan pengumuman yang sangat bagus dari Donald Trump. Sangat bagus dari perspektif Indonesia. Dipuji dengan bersahabat, dengan antusias. Ya kita bilang oke lah untuk tahap ini, very okay gitu loh. Kalau kata anak-anak muda sekarang gitu. Oke, terakhir Bang, kalau misalnya kesempatan ini berjalan, dampaknya pada pertumbuhan ekonomi kita 1-3 tahun ke depan bisa kebayang nggak? Selalu perdagangan yang terbuka itu selalu lebih baik dibanding perdagangan yang tertutup. Bahwa tahun depan growth kita dipengaruhi sekian persen dari ini kan soal lain lah. Kalau economic growth kan tidak terutama dari ekspor impor yang sekarang, kenapa kan porsinya dalam GDP kita kan terbatas juga. Tetapi untuk perspektif jangka panjang penyehatan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi nasional, kuncinya memang perdagangan internasional yang terbuka. Bukan hanya barang dan jasa, tapi juga kan investasi. Ini jangan lupa. Kan modal domestik kan tidak akan cukup untuk bisa membuat Indonesia tumbuh 8% sebagaimana yang Pak Prabowo inginkan. Modal domestik kita terbatas, tabungan rakyat kita di seluruh bank-bank kita kan terbatas, sehingga kita membutuhkan tambahan modal dari luar negeri. Nah ini kan poin penting ayahanda Pak Prabowo, Profesor Sumitro tahun 50-an pada saat dia bilang bahwa kita harus buka ekonomi Indonesia karena tabungan domestik kita pasti tidak cukup untuk bisa menjawab kebutuhan kita kan permodalan. Nah itu tapi kan aspek strategis yang lain dari ekonomi yang terbuka. Kira-kira begitu, Mel. Sekali lagi boleh? Ya boleh, masih boleh, 2 kali juga boleh. Dengan Amerika udah deal nih, misalnya udah deal dan juga itu akan mempengaruhi deal kita dengan Uni Eropa, dengan Cina, apa tidak? Kemarin kan ada yang bagus sekali dari Uni Eropa. Jadi ini double strikes Pak Prabowo di luar negeri ini. Jadi waktu kemarin ke Brussels kan dengan Ursula von der Leyen mengumumkan SEPA, EU Indonesia SEPA itulah Comprehensive Economic Partnership Agreement-nya. Itu kan free trade perjanjian perdagangan terbuka, itu bagus sekali. 0% berarti. Ya, sebagian besar yang sudah diatur kan sama-sama 0%, dan itu menandakan kita mengemban semangat konstitusi yang politik bebas aktif ya. Jadi politik bebas aktif itu perwujudan ekonominya adalah ekonomi yang terbuka terhadap dunia. Jangan pakai cara tahun 50-an atau 60-an, tetapi pakai cara globalisasi, karena hanya itu yang bisa membawa kita cepat bertumbuh. Jadi dengan Uni Eropa bagus sekali, yang sudah diteken juga sudah diumumkan bareng-bareng kan, Ursula von der Leyen dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo ketawa juga tuh historic agreement setelah 10 tahun lebih diurus nggak jadi-jadi, sekarang dijadikan oleh Pak Prabowo. Itu very good. Kemudian pas di Paris mau lihat parade, malah malam-malam telepon deal lagi dengan Pak Trump kan. Jadi bisa dibilang dalam hal ini Pak Prabowo deal maker. Itu kan artinya sebagai sebuah langkah strategis dalam membuka ekonomi Indonesia lebih jauh lagi kepada proses-proses perdagangan dunia, itu kita harus acungkan jempol. 2 jempol. Karena kan 2 perjanjian yang dilewatin gitu. Udah deal ya. Deal. Oke. Baik, terima kasih Bang Celi atas penjelasannya. Demikianlah Top News, sampai jumpa.